Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Anda membayar operasi ini 20 tahun lalu. Ayah miskin membaca catatan dari dokter yang menyelamatkan putrinya. Seorang ayah yang miskin dibiarkan menangis di rumah sakit setelah menerima surat dari dokter yang menyelamatkan nyawa putrinya. Ternyata mereka pernah bertemu satu sama lain 20 tahun yang lalu dan dokter itu mengingat perbuatan baik pria itu. Erik membesarkan putrinya Riley sendirian setelah istrinya Rebecca meninggalkan mereka. Dia lelah hidup dalam kemiskinan dan menginginkan lebih banyak dari hidupnya. Kita akan menemukan jalan kita, selamanya tidak akan sesulit ini, kata Erik memohon padanya untuk tetap tinggal. Rebecca menolak untuk mendengarkan dan bersikeras untuk bercerai. Kita tidak akan pernah lepas dari kemiskinan jika yang kamu miliki hanyalah bisnis kecil makanan jalanan. Aku muak. Dia memberitahunya sebelum meninggalkan rumah dengan tasnya dikemas. Hari itu Erik menangis sambil menggendong Riley yang saat itu baru berusia 3 tahun. Jangan khawatir sayang, ayah ada di sini. Ayah tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan ayah akan selalu ada untukmu. Ini akan menjadi kamu dan ayah selamanya, sumpahnya. Benar saja, Riley selalu berada di sisi Erik saat dia mengelola gerobak makanan jalanannya. Dia akan membantu pelanggan dan menerima pesanan, sesuatu yang awalnya dia anggap menyenangkan dan mengasyikkan. Namun, seiring bertambahnya usia, dia mulai memiliki lebih banyak pertanyaan untuk ayahnya. Ayah, di mana ibu? Dia akan bertanya. Ibu sedang dalam perjalanan bisnis. Erik akan berbohong. Dia bekerja keras agar kamu bisa memiliki masa depan yang cerah. Sementara Riley sebelumnya puas dengan jawaban itu. Ada saatnya dia tidak lagi mempercayainya, terutama ketika dia berusia 7 tahun. Jika ibu bekerja sangat keras, mengapa kita masih hidup dalam kondisi yang begitu buruk? Kita hampir tidak punya apa-apa untuk dimakan, kecuali sisa makanan jalanan yang tidak terjual. Dan kita tinggal di apartemen sekecil itu. Dia mempertanyakan. Saat itulah Erik akhirnya mengatakan yang sebenarnya, bahwa Rebecca meninggalkan mereka karena dia merasa mereka tidak akan pernah menjadi kaya. Sebagian dari Riley ingin setuju dengan ibunya, tetapi dia tahu bahwa ayahnya mencoba yang terbaik, jadi dia tetap diam saja. Ya, jika dia tidak ingin menjadi bagian dari hidup kita, tidak apa-apa ayah. Kita memiliki satu sama lain. Kita tidak membutuhkannya, jawab Riley dingin. Meskipun Riley mengatakan itu, mempelajari kebenaran tentang ibunya telah mengubah dirinya. Dia selalu begitu keras terhadap dunia, seolah-olah dia tidak mengharapkan kebaikan datang padanya. Suatu hari, Erik memperhatikan seorang remaja laki-laki yang ditangkap di depan apotek. Dia memutuskan untuk mendekati tempat kejadian, dan dia menemukan bahwa anak laki-laki itu telah mencuri obat untuk ibunya yang sakit. Maafkan aku, anak laki-laki itu berteriak kepada polisi. Jika saya tidak membawa obat ke rumah, ibu saya akan meninggal. Tolong, jangan biarkan dia meninggal. Saya tidak akan mampu menanganinya, isaknya. Mendengar hal itu, Erik tak segan-segan membayar obatnya. Tolong, jangan tangkap dia. Dia hanya bermaksud menyelamatkan ibunya, katanya kepada polisi. Saya akan membayar obatnya atas namanya. Biarkan saja dia pergi, katanya sambil menyerahkan beberapa lembar uang kepada apoteker dari sakunya. Bocah itu menatap Erik dengan mata bersyukur.
"Terima kasih, Pak," teriaknya. "Terima kasih banyak, Anda dikirim dari surga." Akan selalu ada orang yang mau membantumu, Nak. Lain kali jangan mencuri. Berjanjilah padaku, oke? Erik memberitahunya sebelum memberinya 2 porsi makanan. "Ini, bawa ini ke ibumu dan makanlah bersama dia," katanya sebelum membiarkan bocah itu pergi. Riley melihat seluruh pemandangan dan mengeluh. "Ayah, uang tambahan kita hampir tidak cukup. Mengapa ayah membayar obatnya? Dia melakukan sesuatu yang salah. Dia pantas masuk penjara," tanyanya kesal. "Riley, hal baik yang kamu keluarkan ke dunia pada akhirnya akan menemukan jalan kembali kepadamu. Percayalah dan teruslah berbuat baik. Percayalah pada ayah," kata Erik kepada putrinya. 20 tahun berlalu dan Riley menyerah pada apa yang dikatakan ayahnya. Dunia tidak akan pernah berbaik hati kepada mereka yang tidak memiliki apa-apa. Dia akan berkata pada dirinya sendiri. Meski demikian, Erik tetap berusaha menanamkan kebaikan pada putrinya. Dia terus melakukan perbuatan baik dan percaya bahwa suatu hari seseorang akan membalas kebaikannya dengan satu atau lain cara. Ketika Riley berusia 30 tahun, dia tiba-tiba membutuhkan operasi darurat setelah pemeriksaan rutin menemukan arteri yang tersumbat di jantungnya. Setelah mengalami kesulitan bernafas, Erik membawanya ke rumah sakit dengan ambulans untuk dirawat. "Kamu akan baik-baik saja, Riley," serunya. "Jangan khawatir, ayah ada di sini. Kita akan melewati ini bersama," dia meyakinkannya. "Kita tidak punya uang untuk membayar operasiku, ayah," kata Riley sedih. "Aku tidak akan berhasil." "Kamu akan berhasil. Jangan khawatir tentang itu. Dan pulihlah dengan baik, oke? Ayah akan menangani semuanya," kata Erik padanya. Tetap setia pada janjinya, Erik melakukan yang terbaik untuk mencari uang untuk operasi putrinya. Dia bertanya kepada semua temannya, tetapi tidak ada yang mau meminjamkan uang kepadanya. Putus asa untuk menyelamatkan Riley, Erik menjual rumah mereka. Itu cukup untuk melunasi operasinya, tetapi mereka tidak akan punya apa-apa. "Tidak apa-apa," katanya pada dirinya sendiri. "Aku akan bisa mendapatkan uang lagi, tetapi jika aku kehilangan putriku, tidak ada yang bisa mengembalikannya." Pada saat Erik berhasil kembali ke rumah sakit, Riley sudah pulih di kamar rumah sakitnya setelah operasi. Dia duduk di samping tempat tidurnya dan memegang tangannya. "Kamu baik-baik saja, putriku yang manis," dia meyakinkannya. Sambil diam-diam tinggal di samping Riley, Erik tiba-tiba melihat sebuah amplop di meja samping tempat tidur yang ditujukan kepadanya. Dia memutuskan untuk membukanya dan terkejut menemukan cek di dalamnya untuk jumlah yang harus mereka bayar di rumah sakit dan catatan yang berbunyi, "Anda membiayai operasi putri Anda 20 tahun yang lalu. Anda harus membayar 3 bungkus obat penghilang rasa sakit dan 2 porsi makanan. Terima kasih." Segera Erik teringat bocah yang telah dia bantu sejak lama. Dia berlari ke kantor dokter dan memeluknya. "Terima kasih," Erik terisak. "Terima kasih, Nak." "Tidak, Pak," kata dokter itu saat mereka berpelukan. "Terima kasih. Hari itu Anda tidak hanya menyelamatkanku dari penjara, tetapi Anda juga menyelamatkan nyawa ibuku. Sejak hari itu aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan bekerja keras untuk membantu ibuku dan juga membantu orang lain. Aku rajin belajar dan mendapat beasiswa ke Fakultas Kedokteran," ungkapnya. "Aku sangat bangga padamu," kata Erik padanya. "Ibumu pasti sangat bangga padamu juga." Dokter tersenyum. Dia berjanji untuk merawat Riley sampai dia pulih sepenuhnya. Dan mereka memberitahunya tentang siapa anak laki-laki itu.
Riley kagum dan menyadari bahwa apa yang dikatakan ayahnya itu benar. Kebaikan yang Anda keluarkan di dunia akan menemukan jalannya kembali kepada Anda. Sejak hari itu, Riley, Eric, dan dokter menjadi teman yang selalu bertemu. Riley tidak lagi melihat dunia sebagai tempat yang kejam, dan dia mulai meniru ayahnya dengan melakukan perbuatan baik kapanpun dia bisa. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan biarkan keadaan sulit Anda mengeraskan hati Anda. Riley mulai melihat dunia sebagai tempat yang kejam setelah mengetahui bahwa ibunya telah meninggalkan dia dan ayahnya. Namun, Eric selalu berusaha menunjukkan sisi positif kehidupannya dan tidak pernah lelah mengingatkannya bahwa masih ada kebaikan yang tersisa di dunia. Kebaikan yang Anda keluarkan ke dunia pada akhirnya akan menemukan jalan kembali kepada Anda. Eric percaya pada karma dan akhirnya mengalaminya sendiri. Melalui pengalaman Eric, Riley akhirnya mempercayainya dan dia juga mulai percaya pada karma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.